pada Nabi Muhammad SAW. Padahal itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Tauratnya. Sehingga Allah memberikan perumpamaan hati mereka itu summa qasat qulubukum. Mereka itu punya hati yang cukup keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hati mereka seperti batu. Ini bahasa Al-Quran, ini bahasa perumpamaan, bahasa majaz namanya. Bahasa Quran itu ada yang hakiki, ada yang majazi namanya. Ayat-ayat yang tergolong dalam majazi seperti ini. Ayat yang di dalam isinya memperumpamakan. Jadi ada hakiki, ada majazi. Ini majazi, orang yang hatinya keras, orang yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah yang terutama ditujukan kepada kaum Yahudi. Allah sampai mencontohkan hati mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu katanya. Lebih keras dari batu, padahal kurang seberapa gitu ya. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, akan tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah ketika di Taurat disebutkan sifat-sifat Muhammad, tapi mereka tidak mengikutinya, tidak mengimaninya. Itu yang Allah kesal sama mereka. Batu saja kata Allah, batu itu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara bebatuan itu ada sumber mata air gitu. Sekeras-kerasnya batu, ada batu yang keluar mata air gitu. Lah ini kalau hati manusia udah keras banget, tidak akan pernah keluar itu keimanan, tidak akan pernah itu yang namanya kesadaran. Itulah ya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Batu saja ada sumber mata air kata Allah. Batu saja ada yang terbelah. Batu segitu kerasnya ada yang terbelah sehingga air itu bisa lewat dari tengah-tengah batu itu gara-gara terbelah gitu. Dengan kejadian alamnya. Ini menisbatkan sekeras-kerasnya batu itu ada perubahan gitu ya. Tapi kerasnya hati orang-orang Yahudi ini luar biasa, melebihi kerasnya batu. Fayakhruju minhul ma. Kemudian sekeras-kerasnya batu juga, batu itu diciptakan oleh Allah tempat mengalirnya air terjun katanya tuh. Ya. Di mana air terjun, air turun dari atas ke bawah, yang dalam riwayat semuanya bahwa seluruh makhluk, batu, air, apapun yang ada di muka bumi ini itu semuanya min khosyatillah. Mereka takut kepada Allah sehingga mereka selalu membaca tasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Makanya ada seorang wali yang ketika terjatuh memegang rumput, rumputnya tercabut, itu beliau beristighfar. Kenapa? Mengganggu tasbihnya rumput katanya. Luar biasa ini. Mengganggu baca tasbihnya rumput. Lah ini saking sifat latifnya, sifat lutufnya, saking lembut hatinya, sampai-sampai tidak mau menyakiti tumbuhan walaupun satu gitu. Ini. Jadi Allah kesal mengumpamakan hati mereka seperti batu yang sangat keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batunya pun banyak yang tidak sekeras itu. Itu gambaran saja dari apa yang telah dialami oleh Bani Israel, kaum Yahudi. Kemudian ayat yang selanjutnya,
Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Fokus kita mungkin sedikit terganggu ya, tapi gak apa-apa lah. Terbagi. Inilah tantangan ya, tapi gak apa-apa lah. Afatat ma'una anatah tat ma'una ngarep-ngarep sira kabeh ayyuhal mukminuna eling-eling wong mukmin kabeh ayyuminu ing arep ngimanaken iya Yahudi ayil Yahudu tegese Yahudi lakum kedese kabeh waqad kana farikun lan teman-teman ana farikun apa sepanta taifatun panta atau golongan minhum saking Yahudi ay ahbarihim tegese sakehe pendetane Yahudi yasma'una iku ngerungu ya ahbar ya farik kalam Allahi ing kalame Allah fit Taurati ing dalam Taurat summa yuharrifunahu kari-kari nguwahaken ngerubah ya ahbar hu ing Taurat yugayyirunahu ngarubah ya akhbarhu ing Taurat mim ba'di ma aqaluhu saking sewise barang kang ngakali iya akhbarhu ing ma wa hum ya'lamun hale utawi ya akhbar ya'lamun iku weruh ya akhbar annahum satuhune akhbar muftarun iku bohong kabeh. Wal hamzah tulil ingkari lan utawi hamzah yang ada pada lafaz afatat mauna lil ingkari iku kedhe faidah ingkar ai la tatmau tegese la tatmau aja ngarep-ngarep sira kabeh aja ngarep-ngarep sira kabeh falahum sabiqatun mangka iku kedue ahbar kedue Yahudi sabiqatun utawi kang dingin fil kufri ing dalam kufur. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-75 ini Allah menegur orang-orang beriman agar jangan punya harapan Yahudi itu beriman kepada kalian, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalian kaum muslimin gak usah ngarep-ngarep mereka ikut kamu. Karena melihat trik record mereka di masa lalu. Ini konteksnya afatat ma'una ini ketika orang-orang mukmin di Madinah dulu yang berhadapan langsung dengan umat Yahudi belakangan, itu mereka sangat menginginkan mereka dapat hidayah gitu. Afatat ma'una ayyuminu lakum. Udah jangan ngarep-ngarep. Jangan ngarep-ngarep orang-orang Yahudi itu beriman kepada Rasul, kepada Muhammad, walaupun sudah dijelaskan secara gamblang dalam Taurat mereka bahwa nanti di akhir zaman kelak ada nabi terakhir dan kalian wahai orang Yahudi harus mengikutinya. Itu ya. Itu sudah tertera. Sampai-sampai dulu ketika Nabi Musa membaca Taurat itu, di Taurat disebutkan nanti di akhir zaman kelak pada zaman Nabi Musa membaca Taurat. Di akhir zaman kelak akan datang seorang nabi, akan datang umat terakhir yang umat ini datang belakangan tapi masuk surganya duluan. Nabi Musa kaget, ini enak amat ya umat datangnya belakangan tapi masuk surganya duluan. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa membaca kitab Taurat itu? Beliau langsung berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah, di Taurat ini dijelasin ada umat yang datang belakangan, yang dipimpin oleh seorang nabi yang namanya Muhammad, tapi masuk surganya duluan.
Siapa mereka ini ya Allah? Mereka adalah umat Islam, kata Allah. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa lantas kemudian ngomong dalam doanya, Allah waj'alna minhum ya Allah. Tolong jadikan aku umatnya Muhammad. Nabi Musa aja kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini luar biasa ya umat kita ini. Khairu ummah kita ini. Sebaik-baiknya umat ini. Di sini dikatakan bahwa afatat ma'una, jangan kalian berharap wahai orang-orang mukmin, orang Yahudi itu beriman kepada kalian mengikuti ajaran Muhammad. Ya. Sebab dari dulu mereka itu ya kebanyakan tidak beriman. Ada sebagian nanti di ayat berikutnya, umat Yahudi zaman dulu itu terbagi menjadi 4 firqah. Yang disebutkan di ayat ini adalah firqah yang pertama. Farik itu firqah, golongan ya. Golongan Yahudi yang pertama adalah yang tidak beriman kepada Rasulullah itu adalah ahbarahum. Ahbar itu para pendetanya Yahudi. Mereka itu orang-orang jenius yang dikatakan orang-orang suci bagi umat Yahudi. Akan tetapi perbuatan mereka para ahbar ini adalah yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Mereka suka merubah-rubah kitab Taurat. Ini kesalahan mereka. Para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani juga merubah ayat-ayat yang menerangkan sifatnya Nabi Muhammad, merubah ayat rajam, ya, menyalin, dan itu nanti diatasnamakan dari Tuhan kepada orang-orang awam. Wah, ini yang bahaya. Perkataan mereka yang diklaim sebagai firman Allah lantas kemudian disampaikan kepada umatnya, ini sangat bahaya. Makanya ketika kita membaca tafsir, membaca hadis, kalau baca ayat suci Al-Quran berdalil atau istidlal dengan menggunakan Quran, itu wajib melihat tafsirnya. Maksud ayat ini apa gitu loh. Jangan sampai kita tafsir seenak udele dewek gitu ya. Dalam arti kita mengartikan ya sepaham gue aja gitu loh. Wah, ini bahaya. Allah mengatakan dalam Quran artinya begini, seolah-olah ini firman Allah, seolah-olah ini maknanya dari Allah tuh begini. Ini sangat bahaya. Makanya kita di pesantren nggak berani menafsirkan ayat, nggak berani menafsirkan hadis tanpa tafsir dan kitab syarahnya. Lah, tafsir Jalalain ini salah satu tafsir klasik yang sudah sangat terkenal, yang menjadi rujukan, sehingga nanti kita pemahamannya tidak liar kemana-mana. Ini ya. Sebab di awal kita sudah menyebutkan bahwa kata Rasul, man fassaral Qur'ana bi ra'yi falyantabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an menurut pendapatnya sendiri, maka siap-siap akan dilemparkan ke neraka. Kalau kita ya pakai mufassirin, ulama ahli tafsir ya, yang mereka kita tahu diakui ilmunya dalam dunia Islam. Orang-orang Yahudi yang pertama adalah para ahbar ini, para tokoh agama, para ulamanya Yahudi dan Nasrani yang suka merubah ayat-ayat Taurat dan Injil itu. Nah, nanti fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaqulu hadza min indillah. Jadi mereka tuh merubah ayat Taurat, merubah ayat Injil, lalu mengatakan kepada umatnya, inilah firman Allah yang sudah dirubah itu. Waduh, bahaya ini. Di sini dikatakan, setelah mereka memahami dan itu tidak menguntungkan mereka, dirubah. Kita sudah bahas mungkin di pertemuan yang sudah lama, kenapa mereka bisa merubah itu? Motifnya adalah dunia. Ini kalau Muhammad ini diekspos nih, nanti orang-orang pada masuk Islam. Kan di dalam ajaran Yahudi Nasrani itu ada semacam bayar upeti kepada para pendetanya gitu. Ya, ketika mereka nanti
berpaling dari pendeta itu masuk Islam nanti ke Muhammad nih. Waduh, ini pemasukan ini bisa hilang ini. Jadi motifnya itu gitu loh, sama nangkolila itu. Menukarkan yang hak firman Allah yang sebenarnya dihapus, lantas kemudian dirubah sesuai dengan kepentingannya, nanti tetap dia mendapatkan profit dunia dari umatnya gitu ya. Ini yang menjadi latar belakang. Lagi-lagi masalah dapur ngebul kayaknya dari dulu juga ya. Sampai jual ayat, merubah ayat begitu. Ini para pendeta ini. Jadi golongan Yahudi yang pertama adalah ahbar. Para pendeta yang merubah Taurat, tetap mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun Allah menjelaskan dalam Taurat segamblang-gamblangnya. Mereka setelah memahami itu tahu betul bahwa Muhammad itu Nabi akhir zaman yang harus diikuti. Bahkan di ayat lain dikatakan bahwa mereka itu mengenal Muhammad itu seperti anaknya sendiri. Saking gamblangnya ya keterangan Taurat menerangkan tentang Muhammad itu. Dan mereka nggak mau tahu tentang itu. Setelah mereka memahami ini tidak menguntungkan, dihapus, diganti. Mereka tetap kufur, ya, tidak beriman. Kemudian yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu. Ya, mungkin kalau ayat Al-Qur'an ini dijamin tidak ada perubahan ya. Di dalam teks ayatnya, jangankan satu ayat, satu titik hilang itu pasti terdeteksi. Sebab Quran ini bagian dari mukjizatnya Allah yang dititipkan di hati orang-orang yang beriman. Ada orang anak 7 tahun hafal Quran, ada yang 30 hafal Quran, ada yang 50 hafal Quran. Jadi tidak akan ada perubahan secara lafziahnya. So, Quran itu satu di dunia ini. Berbeda dengan kitab suci yang lain ya. Ya, ini ketika berbicara yuharrifuna al-kalimah, yuharrifuna summa yuharrifunahu, ini bukan fitnah bahwa kitab lain itu ada intervensi dari pendeta yang sudah dirubah-rubah. Sudah ada katakanlah Bible atau kitab-kitab yang lain itu macam-macam. Mungkin dalam agama lain katanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Injil Matius, ada Injil Lukas, saya juga paham juga gitu ya. Injil Barnabas saya nggak paham gitu ya. Ini menunjukkan intervensi manusianya luar biasa. Kalau Al-Quran tidak, satu tulisannya, ya, dimanapun Quran berada tulisan Arabnya itu gitu loh. So di kutub selatan, di kutub utara, dimanapun ada Al-Quran tetap tulisannya begitu. Ini mukjizat. Bahkan dalam ilmu Al-Quran mungkin Ustaz Ajibat yang lebih pakar itu mentranslate ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ke dalam tulisan Latin itu nggak boleh. Guru-guru saya dulu, kiai-kiai saya dulu, misalkan nih ya, Bismillahirrahmanirrahim, kalau salat kita tulis BISMILLA itu nggak boleh katanya haram. Sebab nanti lain. Makanya kita nggak boleh belajar lewat tulisan Latin itu dari ayat Al-Qurannya. Bisa salah Pak. Ada orang baca Yasin, berhubung nggak belajar dulunya lafaz Arabnya, baca Latin sendiri. Ya Asin, bisa saja begitu bahasanya. Atau Yasin, bisa saja. Secara tulisannya. Sebab mahrumnya berbeda Pak. A'udzubil, salah tuh. Nah, ini istimewanya Al-Quran luar biasa. Jadi Al-Quran itu karena mukjizat Allah maka tidak ada yang berani merubah. Ya, Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Jadi Quran itu suci. Ya. Berbeda dengan kitab-kitab lain, kitab Taurat, kitab Injil, yuharrifuna, udah dirubah-rubah, udah diretoretin. Ini ayatnya ngarugiin kita nih, coret ganti gitu.
Ini nguntungin, sampaikan ke umat gitu. Wah, ini sembunyikan, ganti saja gitu. Wah, ada editing begitu ya. Main edit aja ini. Jadi editing itu dari dulu ternyata yang dilakukan oleh para ahbar. Ada firqah yang kedua, walaupun sedikit, itu ada. Ya. Di antara orang-orang Yahudi itu yang disebut dengan Yahudinya Yahudi ortodok, dalam arti mereka mengimani Taurat yang aslinya. Sampai-sampai nanti di ayat selanjutnya mereka berkata kepada orang-orang munafik bahwa kalian tidak menyampaikan sebagaimana mestinya, kalian nanti dituntut di hadapan Allah. Tapi komunitas mereka sangat sedikit gitu. Nanti ada golongan munafik dari Yahudi yang ketika berjumpa dengan umat Islam, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Saya juga beriman loh. Di kitab kami juga jelas. Begitu di belakang. Saya mau biar senang aja mereka, saya bilang begitu. Nanti ada yang awam, wa minhum ummi. Dari Yahudi itu ada umat-umat yang ummi, orang awam biasa. Mereka mah cuma menerima dari pendetanya tanpa mengetahui langsung dari sumbernya. Nah, ini ya. Jadi ayat ini menegaskan, wahai orang-orang beriman, ketika itu di zaman Rasulullah, kalian jangan sampai berharap bahwa orang-orang Yahudi itu beriman kepada Muhammad, karena mereka kelakuannya adalah yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Padahal mereka sadar, padahal mereka tahu tentang apa yang Allah terangkan dalam Taurat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kita break dulu mungkin 3 atau 4 menit. Kemana, Tat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tat, mana, Tat? Hati-hati, Sek. Tuh, Tat. Bruce, Tat. Habib Ikram. Habib Ikram.
Mantap. Kopinya mantap. Kopinya mantap, mantap. Gedean. Bisa baca. Jelas. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan saja kaji kita fikihnya Fathul Qorib. Kemarin sebelum Idul Adha kita sudah membahas tentang sunnah sebelum sholat, yaitu azan dan qomat, ya. Azan dan qomat. Namun saya baca bahwa kitab sumber yang lain ini sebetulnya banyak hal-hal yang disunahkan ketika sebelum sholat selain azan dan qomat. Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan kita, saya sedikit nyelang dulu, nambahin tentang hal-hal yang disunahkan sebelum sholat selain adzan dan Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini diterangkan al-qiyamu ila sholati ba'dal intihai minal iqamah wa qila ma'a qawlihi qad qamatis sholah. Ya. Kemarin kita juga sudah bahas bahwa sunnah hukumnya ketika iqamat sudah selesai baru kemudian kita berdiri. Satu pendapat lagi, berdirinya kapan? Pas ketika muadzin ataupun siapapun mengucapkan qad qamatis sholah. Jadi ada dua pendapat tuh Pak. Jadi ada orang yang nungguin qomat selesai baru berdiri, ada dasarnya. Ada yang baru qad qamatis sholah sudah berdiri, dua-duanya ada dasarnya. Ya. Itu disunahkan. Kemudian sunnah-sunnah berikutnya sebelum sholat itu adalah tasfiyatus sufuf. Tasfiyatus sufuf itu meluruskan sof dan merapatkannya atau tarosi ya. Meluruskan sof ini bagian dari kesunahan. Andai kan ada orang softnya tidak lurus dan tidak rapat, ya salatnya tetap sah kok, tidak wajib kok. Cuma tidak mendapatkan kesunahan doang. Ada orang baru nyadar gitu ya, baru mau sholat 2 hari gitu. Kita yang udah lama misalkan
Udah berpuluh-puluh tahun rajin sholat, begitu ngelihat main tuding aja. Sedang dia preman gitu ya. Baru dia mau sholat. Sini nih barisnya lempeng, bego kamu. Wah, nanti dia berhenti sholat, nonjok kita malah. Jadi menganjurkan sunnah itu jangan terlalu keras, Pak. Nanti tumbuh kesadaran dulu gitu. Jangan langsung kita lihat orangnya. Tasfiyatus sufuf dia. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufufi min tamamis shalah. Jadi merapatkannya itu bukan nginjek mata kaki atau tumit atau gimana. Yang jadi ukuran merapatkan bahu, Pak. Bukan nyari-nyari kaki orang lain main injek. Saya pernah salah, Pak, di satu tempat. Kaki saya diinjek-injek sama yang sebelah. Dalam hati saya, wih keri.